Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran, yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kita pagi hari ini, kembali kita bergabung di Majlis Taklim Madinah Quran dalam Majlis Tafsir Al-Quranul Karim. Merujuk kepada kitab tafsir Jalalain dan kitab-kitab tafsir lainnya, alhamdulillah, kita sampai pada rangkaian firman-firman Allah yang suci yang mengingatkan kita, mengajak kita untuk hijrah secara kafah, untuk hijrah secara menyeluruh, meresapi, meyakini, memahami, dan menjadikan Islam sebagai warna dari seluruh kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ajakan ini dan diawali dengan panggilan yang mesra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jamaah rahimakumullah, ini adalah ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah 208. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kesempatan, barangkali ada yang sudah hijrah tapi masih berjuang agar hijrahnya ini semakin lengkap, sehingga dalam perjalanan ada ketergelinciran. Dalam perjalanan perjuangannya itu ada kekhilafan dan kesalahan. Kemudian Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang lebih sayang dari ibu kandung dan ayah kandung kita sendiri, kemudian melanjutkan dengan ayat 209 yang merupakan kabar gembira bagi kita yang masih terus berjuang untuk menyempurnakan hijrah kita. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Kalau seandainya kalian masih tergelincir setelah kalian mendapatkan bukti-bukti yang nyata dari Allah, diutus Nabi Muhammad, ada Al-Quran bersama kita, ada hadis bersama kita, ada para ulama yang mengingatkan kita, tapi dalam kondisi ini masih tergelincir, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azizun hakim. Aziz artinya ketika ketergelinciran itu tidak disengaja dan segera bertaubat, segera diperbaiki, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tentunya tidak akan memberikan siksa dan azab kepada orang tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di samping aziz, maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala hakim, maha bijaksana. Penyebutan dua nama Allah yang mulia ini, yaitu aziz dan hakim, ini menggambarkan keseimbangan. Allah tegas, Allah perkasa, tetapi ketegasan Allah dan keperkasaan Allah
yang bisa melakukan apapun terhadap hambanya tanpa ada yang bisa menolak dan menentangnya, tentunya itu semua dibalut dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, hati orang-orang yang beriman pastilah akan tersentuh dengan ayat-ayat suci dari Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ini. Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Setelah dipanggil dengan panggilan yang mesra, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketergelinciran jangan membuat kita mundur dari jalan hijrah. Tapi justru ketergelinciran ini mendorong kita untuk terus memperbaiki diri, terus menyempurnakan dan melengkapi langkah-langkah hijrah kita di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau sudah diberikan seperti ini, tidak juga mau hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Apalagi yang mereka tunggu, kata Allah. Apalagi yang mereka tunggu. Hijrahlah, masuklah Islam secara kafah. Tidak ada ruginya. Bahkan akibatnya adalah kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan. Akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ayat 210, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaika. Kalau mereka belum juga mau hijrah, apa yang mereka tunggu, kata Allah? Apakah mereka menunggu Allah Subhanahu wa taala datang dalam naungan awan-awan bersama para malaikat di hari akhirat untuk memberikan azab kepada orang itu? Jamaah rahimakumullah, luar biasa. Allah memberitahukan kepada kita apa yang akan dialami di masa depan ketika langkah kita ini salah memilih arah. Karena itu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 208 dan rangkaian ayat-ayat berikutnya. Saya jadi terinspirasi karena ajakan hijrah ini ada di Al-Baqarah ayat 208. Jadi jamaah rahimakumullah, agar kita mudah mengingatnya, jadi hijrah 208. Sekali lagi, hijrah 208. Hijrah 208 adalah hijrah yang menyeluruh. Adalah hijrah yang lengkap. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Bukan Islam versi kita. Bukan Islam di mana seperti orang prasmanan. Semua dihidangkan, tidak semua dimakan, hanya dipilih yang dia sukai saja. Nah, Islam versi ini tentunya adalah Islam versi hawa nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin apapun aturan yang Allah berikan di dalam Islam itu adalah yang terbaik untuk kita. Jamaah rahimakumullah, saya kira kita semua sepakat. Ketika yang membuat peraturan, ketika yang membuat undang-undang memiliki kepentingan, maka aturan dan undang-undang itu pastilah akan mendukung dan menyokong kepentingan pembuat peraturan dan undang-undang. Seperti umpamanya ada manusia atau orang yang membuat peraturan, tentunya ada kepentingan, maka peraturan itu pastilah akan memperjuangkan kepentingannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kepentingan apapun terhadap kita. Allah hanya ingin kita bahagia. Allah hanya ingin kita selamat. Allah hanya ingin kita masuk ke dalam jalan yang benar. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian setelah Allah mengajak kita hijrah 208, hijrah yang lengkap, hijrah yang kafah, Allah mengingatkan kembali tentang contoh real dari suatu umat yang sudah diberikan berbagai macam tanda kebesaran Allah, tetapi jamaah rahimakumullah, mereka tidak juga mau hijrah secara kafah. Allah mencontohkan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat ke-211 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakan wahai Muhammad, Bani Israel, berapa banyak ayat yang jelas yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah dia menerimanya, maka sesungguhnya siksa Allah amat pedih dan keras. Jamaah rahimakumullah, sal Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel. Alhamdulillah pada juz yang pertama kita sudah melihat bagaimana Bani Israel itu membuat Nabi Musa kerepotan. Bagaimana sikap Bani Israel itu yang menunjukkan bahwa mereka itu ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu ada bersama mereka. Jauh berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan wahai Muhammad Bani Israel, berapa banyak telah kami berikan kepada mereka ayat bayyinah. Ayatin bayyinah, ayatin di dalam tafsir dikatakan sebagai amrun ajib, hal-hal yang luar biasa. Bayyinah, yang sangat jelas dan tidak bisa dipungkiri. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dengan cara yang tidak tanggung-tanggung. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Lalu apa yang terjadi? Laut itu terbelah dengan izin Allah. Sehingga masing-masing sisi seperti gunung yang sangat tinggi. Di tengah-tengahnya Bani Israel bisa lewat. Ini adalah hal yang luar biasa. Hal yang tidak bisa dipungkiri. Namun Bani Israel tetap ragu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Mengalahkan para penyihir Fir'aun. Bahkan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular itu memakan tongkat-tongkat tukang sihir Fir'aun. Dan ini tidak bisa terjadi. Para penyihir itu tahu bahwa sihir itu hanyalah sekedar tipuan mata. Tapi bagi Nabi Musa itu bukan sihir. Itu adalah mukjizat. Ayatim bayyinah. Tanda-tanda yang jelas. Tapi lagi-lagi Bani Israel belum juga mau. Diturunkan manna wa salwa, makanan yang khusus didatangkan dari surga. Turun langsung dari surga, khusus untuk Bani Israel. Tapi jamaah rahimakumullah, Bani Israel tetap ragu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda yang tidak bisa dipungkiri lagi, ketika mereka kepanasan setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan yang khusus untuk menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan di padang pasir berjalan di tengah terik matahari. Diberikan awan yang menaungi mereka dan mereka bisa melihat bahwa sekitar mereka panas tetapi mereka tidak kepanasan. Ketika mereka melihat ke arah langit, ada gumpalan awan yang mengikuti kemana mereka pergi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan katab, merubah air menjadi darah, mengirimkan belalang yang jumlahnya tidak terkira untuk memberi peringatan kepada Fir'aun. Dan ini disaksikan secara langsung oleh Bani Israel. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bukti-bukti yang nyata. Tapi Bani Israel tetap ragu. Mereka tidak mau menerima ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
Mereka tidak mau mengikuti nabinya secara menyeluruh. Mereka hanya mau mengikuti nabinya pada sisi-sisi yang baik untuk mereka. Mereka ikuti Nabi Musa karena Nabi Musa menyelamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun yang sudah memakan banyak korban, menghinakan Bani Israel, dan membuat mereka menderita. Dalam titik ini, mereka merasa ada keuntungan, mereka ikuti Nabi Musa. Namun dalam titik-titik yang lain, mereka tidak mau beriman. Bahkan 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tursina, karena Nabi Musa ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah anak sapi yang dibawa oleh Samiri. Jamaah rahimakumullah. Sal Bani Israel, tanya kepada Bani Israel, berapa banyak bukti kebesaran Allah yang jelas yang telah Allah berikan kepada mereka. Sebetulnya saya merasa, jamaah rahimakumullah, bahwa perintah ini pasti ditujukan untuk kita juga. Ketika Allah mengatakan, tanya Bani Israel. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tanya diri kalian sendiri. Berapa banyak bukti-bukti yang luar biasa yang Allah berikan untuk kalian. Tetapi mengapa kalian masih ragu? Jamaah rahimakumullah. Allah beri kita sehat walafiat. Tapi mengapa dengan sehat ini justru kita begitu rajin mengejar dunia dan menyampingkan akhirat? Dengan akal kita yang sehat, kita masih ragu dan masih memilih-milih Islam yang akan kita amalkan. Allah beri kita rizki. Kita ingin makan, kita bisa beli. Kita ingin minum, kita bisa beli. Ini adalah tanda yang luar biasa. Jelas dan tidak bisa dipungkiri. Tapi mengapa kita masih ragu untuk hijrah? Jamaah rahimakumullah. Allah karuniakan kita keluarga. Kita sehat. Istri sehat. Anak-anak sehat. Tapi mengapa kita belum juga mau untuk hijrah secara kafah, secara menyeluruh? Jamaah rahimakumullah. Allah tutup segala aib kita. Sehingga orang-orang percaya kepada kita. Sehingga orang-orang menyandarkan harapan mereka kepada kita. Bahkan memberikan amanah yang tidak sedikit kepada kita. Dan itu karena Allah menutup aib-aib kita. Bayangkan ketika Allah membuka aib-aib kita, pasti tidak ada orang yang mempercayai kita. Hidup ini akan menjadi jauh lebih sempit ketika aib-aib seseorang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tutup aib kita. Dan kita berharap semoga Allah mengampuni aib-aib kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah ini menerima taubat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib yang pernah kita lakukan, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali kita dan Allah. Bahkan orang-orang terdekat kita pun tidak mengetahui bahwa kita punya aib yang kalau terbuka begitu memalukan kita. Allah tutup dunia dan akhirat. Allah ampuni dunia dan akhirat. Karena itu jamaah rahimakumullah, inilah ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk hijrah secara kafah. Hijrah 208. Hijrah secara kafah. Mari sama-sama kita hijrah secara kafah. Kita islamkan seluruh sendi kehidupan kita dan rasakan serta lihat betapa nikmat kita dalam kehidupan ini akan jauh lebih terasa dari hari-hari sebelumnya. Dengan hijrah 208, dengan hijrah kafah, maka insya Allah hidup kita akan lebih baik dari sebelumnya. Dan insya Allah kita akan justru bisa lebih menikmati hidup kita daripada hari-hari sebelum hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik, kemudian membuat kita istiqomah. Insya Allah Allah beri kekuatan kepada kita untuk melanjutkan perjuangan hijrah kita, melengkapi hijrah kita hari demi hari sampai nafas kita
yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, hijrah 208, hijrah yang kafah, hijrah yang sempurna. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, mari sama-sama kita amalkan doa dari Nabi besar Muhammad SAW. Saya mengingatkan, jangan sampai kita lupa mengamalkan doa ini. Saya berharap seluruh jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran mengamalkan doa ini. Doa orang-orang yang hijrah, doa orang-orang yang berjuang di jalan hijrah, menyempurnakan hijrahnya langkah demi langkah, dan mudah-mudahan istiqomah serta pada akhirnya meraih husnul khotimah. Doa ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sangat singkat dan bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini wasaddidni. Sekali lagi, Allahumma hdini wasaddidni. Saya ulang lagi. Allahumma hdini wasaddidni. Yang artinya adalah, ya Allah, beri aku hidayah. Ya Allah, jadikan aku istiqomah. Allahumma hdini artinya, ya Allah, beri aku hidayah. Saddidni, dalam bahasa Arab, saddada yusaddidu, dengan dal, dengan huruf dal, saddidni, itu artinya adalah orang yang membidik dengan panah, kemudian dia lepaskan panah itu, dan panah itu melesat di jalurnya, tidak berbelok, sehingga pada akhirnya tepat menembus target sasaran yang diinginkan. Perjalanan panah itu tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri, sehingga lepas dari target tetapi lurus. Meskipun ada angin yang bertiup, dia tetap berjalan dan melesat lurus, kemudian tepat menembus target yang diinginkan. Jadi saddidni sebetulnya adalah permintaan kita kepada Allah agar menjaga keistiqomahan kita. Saya mengajak seluruh jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran, mari sama-sama kita amalkan doa ini sehari-hari. Dan saya berpesan, ajarkan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kerabat-kerabat kita, ajarkan doa ini dan jelaskan maknanya. Ayo kita hijrah, hijrah 208, hijrah yang kafah, diiringi dengan doa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan kemudian istiqomah dalam hijrah kita sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikan pasangan hidup kami, jadikan anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Ibu semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih, Ustaz. Hari semuanya.